Halo, teman-teman cilik yang saleh dan salihah. Jumpa lagi di channel kita. Hari ini, kita akan mendengar sebuah kisah yang sangat menakjubkan dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ini adalah cerita tentang seorang sahabat Nabi yang istimewa bernama Sabit bin Qais. Siap mendengarkan? Yuk, kita mulai. Dahulu kala, di kota Madinah yang penuh berkah, hiduplah seorang sahabat Nabi yang hebat. Namanya Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Sabit ini punya keistimewaan loh. Beliau adalah seorang orator yang sangat hebat. Juru bicara Rasulullah yang suaranya paling lantang dan bersemangat. Setiap kali ada tamu atau utusan dari suku lain yang datang, Sabitlah yang maju mewakili kaum muslimin. Dengan suaranya yang menggelegar, beliau menyampaikan keindahan Islam dengan penuh percaya diri. Wah, keren sekali ya. Tapi, suatu hari, turunlah sebuah ayat Al-Quran yang membuat hati Sabit bergetar hebat. Ayat itu adalah surat Al-Hujurat ayat ke-1. Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti, pahala segala amalanmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari." Mendengar ayat ini, dunia Sabit seakan runtuh. Beliau sangat terpukul. Dalam hatinya, beliau bergumam, "Ya Allah, akulah orang yang paling sering mengeraskan suara di hadapan Rasulullah. Jangan-jangan, semua amalku telah terhapus sia-sia." Rasa takut dan sedih menyelimuti hatinya. Beliau merasa dirinya celaka. Beliau berpikir, "Aku ini termasuk penghuni neraka." Sejak saat itu, Sabit bin Qais menghilang. Beliau tidak lagi terlihat di majelis Rasulullah. Beliau mengurung diri di rumahnya, menangis siang dan malam. Beliau sangat takut jika suaranya yang lantang itu telah membuat Allah murka dan menghapus semua kebaikannya. Hari berganti hari, Rasulullah yang mulia merasa kehilangan. "Kemana Sabit bin Qais? Mengapa ia tidak terlihat?" tanya Nabi kepada para sahabat yang lain. Seorang sahabat dari kaum Ansyar kemudian berkata, "Ya Rasulullah, dia adalah tetanggaku. Aku akan mencari tahu kabarnya untukmu." Sahabat itu pun segera pergi ke rumah Sabit. Dan apa yang ia temukan? Ia melihat Sabit duduk di rumahnya dengan kepala tertunduk, wajahnya basah oleh air mata kesedihan. "Wahai Sabit, apa yang terjadi padamu?" tanya sahabat itu dengan penuh perhatian. Dengan suara lirih, Sabit menjawab, "Aku dalam keadaan yang buruk. Telah turun ayat yang melarang kita mengeraskan suara di hadapan Nabi. Dan kamu tahu sendiri, suaraku adalah yang paling keras di antara kalian. Aku takut semua amalku telah terhapus dan aku menjadi penghuni neraka." Sahabat itu segera kembali kepada Rasulullah dan menceritakan semua yang dilihat dan didengarnya. Mendengar itu, Rasulullah SAW tersenyum dengan lembut. Hati beliau yang penuh kasih sayang merasa tersentuh oleh ketakwaan Sabit yang luar biasa. Rasulullah kemudian berkata kepada sahabat itu, "Pergilah kepadanya dan sampaikan, kamu bukan termasuk penghuni neraka, tetapi kamu adalah seorang penghuni surga." Allahu Akbar. Betapa gembiranya kabar ini. Sahabat itu bergegas kembali ke rumah Sabit, membawa berita yang sangat melegakan. Bayangkan teman-teman, betapa senangnya hati Sabit mendengar jaminan langsung dari lisan Rasulullah yang mulia. Beliau yang tadinya mengira akan celaka, justru mendapat jaminan surga. Subhanallah. Kisah ini menunjukkan betapa dalamnya rasa takwa dan ada para sahabat kepada Rasulullah. Sabit bin Qais sangat takut berbuat salah. Bahkan untuk hal yang tidak sengaja sekalipun, rasa takutnya kepada Allah begitu besar, sehingga beliau lebih memilih mengasingkan diri daripada mengambil risiko membuat Rasulullah tidak nyaman. Pelajaran penting bagi kita semua, teman-teman. Kita harus belajar untuk menjaga adab bicara kita, tidak hanya kepada orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, atau guru, tapi juga kepada semua orang. Berbicara dengan suara yang lembut, sopan,
dan tidak menyakiti hati orang lain adalah cerminan dari akhlak seorang muslim sejati, seperti Sabit bin Qais yang karena adabnya dijamin masuk surga. Kebaikan Sabit tidak berhenti di situ. Di kemudian hari, saat turun ayat Al-Quran yang memuji orang-orang yang tidak sombong, Sabit kembali merasa khawatir. Namun, sekali lagi Rasulullah menenangkannya dan memujinya karena akhlaknya yang mulia. Sabit bin Qais radhiyallahu anhu akhirnya wafat sebagai seorang syahid dalam sebuah pertempuran, membuktikan kesetiaan dan cintanya kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hayat. Nah, teman-teman, itulah kisah luar biasa dari Sabit bin Qais, sahabat yang dijamin masuk surga karena adabnya yang indah. Semoga kita bisa meneladani sifat takwa dan kehati-hatian beliau dalam menjaga lisan kita ya. Mari kita soma-soma berdoa agar Allah membimbing kita untuk selalu berkata yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar kisah-kisah Islami yang menginspirasi bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kami mohon maaf ya jika ada visualisasi atau gambar dalam video ini yang mungkin belum sepenuhnya sesuai. Tim kami masih terus belajar dan berusaha untuk menyajikan yang terbaik di masa depan. Terima kasih atas pengertiannya.